untuk mata kuliah teknologi internet. Untuk hari ini pembahasan kita adalah email ya, atau electronic mail. Tentunya kalian juga sudah paham semua ya mengenai email atau electronic mail ini. Sebentar. Oke, saya ingatkan kembali, jangan sampai lupa untuk pengabsenan kalian masing-masing ya. Kemudian untuk materi bisa kalian akses di Classroom yang sudah saya upload ya, silakan tinggal kalian download saja untuk sebagai bahan belajar maupun bahan pertimbangan. Perlu saya sampaikan juga, untuk hari ini adalah pertemuan ke-7, jadi minggu depan itu ada minggu tenang ya. Kemudian baru nanti ada OTS untuk minggu depannya. Seperti itu ya. Saya informasikan bahwa minggu depan kita ada minggu tenang, kemudian minggu depannya baru kita akan mengadakan UTS atau ujian tengah semester. Tentunya akan saya berikan soal dari ketujuh pertemuan kita ya. Pertemuan kita itu nanti saya saring, saya buat soal dari apa yang sudah saya sampaikan dari ketujuh materi tersebut. Nah, nanti mungkin ada 10 atau lebih, nanti bisa menyesuaikan ya. Kita lihat nanti situasinya seperti itu. Jadi ujiannya masih tertulis ya untuk teknologi internet ini. Seperti itu ya untuk info sementara saya sampaikan. Nanti semisal ada yang bingung atau perlu dipertanyakan, silahkan dipertanyakan ke kontak saya juga, tidak apa-apa. Oke, langsung kita ke email ya. Electronic mail disingkat atau surat elektronik, atau nama umumnya dalam bahasa Inggris email atau email ini juga posel atau pos elektronik, dan email adalah sarana kirim mengirim surat melalui jalur internet. Nah, ini dengan adanya teknologi internet kita bisa mengirim surat menyurat ya, maupun file dan lain sebagainya yang sering kalian gunakan itu yang dinamakan dengan email ya. Dengan adanya teknologi internet kita bisa seperti itu. Nah, dengan surat biasa seorang perlu membeli perangko sebagai biaya pengiriman, tetapi surat elektronik tidak perlu memakai biaya untuk mengirim ya. Nah, biaya yang mungkin dikenakan hanyalah untuk membayar koneksi internet kalian. Misalkan kalian menggunakan koneksi internet di ponsel kalian, berarti kalian harus ada koneksinya, ada paketannya ya. Begitu juga dengan laptop maupun komputer ya. Misalkan ada jaringan internetnya, baru kalian bisa menggunakan atau mengirim email tersebut. Email tidak hanya mengirim suratnya seperti yang tadi saya bilang, bisa mengirim file-file berupa gambar, video, ataupun file-file yang lain ya, bisa semuanya. Saya rasa semua teman-teman mahasiswa sudah paham ya mungkin ya. Nah, ini saya jelaskan kembali untuk mengingat kembali ya, mungkin ternyata email itu apa saja sih kegunaan dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin kalian sering gunakan sehari-hari untuk pengiriman tugas ataupun mengirim lamaran pekerjaan ataupun yang lain. Nah, itu biasa kita menggunakan email ya. Seperti itu ya. Sedikit mengenai email atau electronic mail. Nah, untuk sejarahnya, surat sudah mulai dipakai pada tahun 1960-an. Nah, ternyata sudah jauh di masa yang dulu sekali, mungkin orang tua kita atau kakek kita ya pada zaman itu yang sudah pernah menggunakan. Nah, pada saat itu internet belum terbentuk, yang ada hanyalah kumpulan mainframe yang terbentuk sebagai jaringan. Nah, ini adalah
pada tahun 80-an surat elektronik sudah bisa dinikmati oleh khalayak umum. Nah, sekarang ini banyak perusahaan pos di berbagai negara menurun penghasilannya disebabkan masyarakat sudah tidak memakai jasa pos lagi. Nah, terkadang lebih efisien dengan menggunakan email ya untuk saat-saat ini ya, apalagi karena ya pada zaman dulu mungkin kalian juga pernah mengalami ya, untuk mengirim sesuatu dengan menggunakan pos itu walaupun sekarang masih ada, itu tidak seramai dahulu karena kita sudah banyak media ataupun yang lain untuk dalam hal pengiriman maupun paketan misalkan seperti itu ya. Itu adalah sejarah daripada surat elektronik. Untuk anatomi email sebagai contoh ya, email saya @valerivibrilnet.id ini adalah contoh ya. Nah, untuk keterangan dari email di atas itu, email saya ini adalah nama kotak suara atau mailboxnya. Semisal nama kalian ya, menggunakan nama kalian atau nama saya Nurrohman misalkan. Nah, nanti itu untuk nama kotak suara atau mailboxnya itu atas nama saya, atau bisa digunakan bisa dikatakan itu adalah sebagai username yang ada di dalam mail server seperti itu ya. Jadi kalau kalian menggunakan email seperti ini atau at Gmail misalkan, atau at Yahoo atau at Staycom dan lain sebagainya, itu penjelasannya seperti itu untuk yang email. Kemudian ada valerivibrilnet.id. Nah, ini adalah mail server tempat pengguna yang dituju. Rinciannya, Valeri di sini adalah subdomain milik pemegang nama domain, misalkan Gmail ya berarti milik Gmail. Biasanya merujuk ke suatu komputer dalam lingkungan pemilik domain. Untuk Vibrial ini adalah nama domain, biasanya menunjukkan nama perusahaan organisasi perorangan atau Vibrial. Jadi misalkan Valeri atau ID saja atau net ya, net ini adalah domain juga, menunjukkan bahwa domain ini termasuk kategori networking atau net ya, misalkan semacam perusahaan internet ya, jaringan ya. Kemudian ada ID di sini, yang terakhir ID adalah top level domain. Jadi menunjukkan bahwa domain ini terdapat di otoritas domain Indonesia. Jadi berbagai macam ini ya, ternyata tidak hanya di Indonesia, karena sering kita misalkan mengirimkan sesuatu email ke luar negeri itu nanti pasti kalian akan menjumpai ya, misalkan IDU Indonesia, kemudian misalkan apa ya, Malaysia, kemudian Inggris, Amerika, US misalkan. Nah, itu adalah beberapa top level domain ya. Nah, ini terdata di otoritas. Jadi otoritasnya kita berada di Indonesia, berarti kita menggunakan ID. Untuk penjelasan mengenai, kan ada yang misalkan @yahoo.com, nah itu com, ID dan lain, org dan lain sebagainya, itu mempunyai apa namanya ya, semacam, kalau yang nasional ya, misalkan org itu adalah organisasi, kemudian com itu adalah perusahaan komputer. Nah, itu seperti itu ya. Beda dengan ID US, itu adalah misalkan Amerika, ID adalah Indonesia untuk yang di belakang ya. Itu perusahaan berarti top levelnya ada di Indonesia. Untuk etika penggunaan email, dalam penggunaan email itu juga ada tata cara atau etikanya ya. Jangan mengirim lampiran attachment yang terlalu besar atau lebih dari ini untuk pada zamannya ya. Nah, ini sebenarnya bisa mungkin ada pengembangan lebih lanjut, bisa lebih dari 500 KB itu bisa saja ya. Nah, kebetulan saya juga mungkin bisa kita cek bersama sekarang itu maksimalnya berapa, seperti itu. Kalau email kapasitas penerima adalah melebihi kapasitas, itu biasanya akan ditolak ya, mail server penerima. Nah, selain itu, perhatikan juga bahwa beberapa penyedia email juga menerapkan batasan tentang jumlah, jenis, dan ukuran email yang dapat diterima dan dikirim penggunanya.
Jangan mengirim lanjut atau forward email tanpa berpikir kegunaan bagi orang yang dituju. Nah, ini sesuaikan ya, karena kita menyangkut etika. Kemudian selalu isi kolom subjek, jangan dibiarkan kosong, biar kita lebih jelas dalam pengiriman emailnya ya. Itu untuk servernya juga tidak kebingungan nantinya. Secara mudahnya seperti itu. Gunakan kata-kata dengan santun. Ada kalanya sesuatu yang kita tulis akan terkesan berbeda dengan apa yang sebenarnya kita masukkan. Nah, diusahakan memang dalam lagi kita masuk ke internet ya, jangan sampai nanti menjadi suatu bukti dan jejak internet itu masih ada, tidak bisa mudah dicari ya, misalkan ada kesalahan penghujatan dan lain sebagainya, itu nantinya ternyata bisa menjadi suatu bukti. Nah, itu takutnya seperti itu. Dibiasakan untuk menggunakan kata-kata yang dengan sopan santun. Dan jangan menggunakan huruf kapital karena dapat menimbulkan kesan Anda berteriak. Nah, mungkin itu hanya sebuah tata cara ya, etika, agar kita lebih sopan. Ini seperti apa sih? Misalkan kan kalian meng-email dosen kalian, itu tentunya tidak dengan menggunakan kapital ya. Itu tentunya kalian tahu ya, mana yang sopan, mana yang tidak, karena kalian sudah dewasa. Saya rasa tidak menjadi suatu permasalahan mengenai hal itu. Untuk mendaftar email, sebelum menggunakan fasilitas email yang ada di Gmail, Yahoo, Yamail, email dan lain, terlebih dahulu kita harus memiliki account dengan cara mendaftar terlebih dahulu. Ini saya rasa sudah paham semua ya, tidak perlu saya praktekkan dari awal. Untuk membuka dan mengirim email, setelah Anda mendaftar memiliki ID Yahoo.com misalkan ya, dan mengirim email, membuka email, kemudian klik browser di Internet Explorer, Google Chrome atau Netscape dan lain-lainnya sesuai di komputer kalian atau di ponsel kalian. Begitu juga dengan Gmail, Yamail dan lain-lain, itu sama ya. Nah, pada intinya seperti itu untuk membuka dan mengirim email. Jadi tidak perlu saya jelaskan karena saya rasa semuanya sudah pernah menggunakan. Untuk mengirim email, yang pertama ada klik compose. Kalau ini saya terangkan untuk secara garis besarnya saja ya. Setelah Anda selesai mengisi kolom tersebut, Anda dapat mengirimnya dengan mengklik send. Nah, seperti itu ya gambarannya. Apabila Anda menerima email dengan mengirimkan dengan cepat tanpa membuka template sebelumnya dan mengklik menggunakan button reply ataupun forward pada saat kalian misalkan sudah dikirimi oleh email dari teman kalian atau dari email lain. Melalui email kita juga bisa mengirim file, yaitu ada dengan cara klik attachment. Klik browse, pilih file yang diinginkan, klik attach file, kemudian klik done. Akan ditampilkan Windows Compose, klik send. Nah, itu pada saat kita mengirim sebuah file misalkan berupa PowerPoint, Word, kemudian RAR ya, dari folder yang sudah kita RAR. Nah, itu caranya seperti itu. Nah, saya rasa nanti bisa dicoba kembali kalau memang sudah lupa ya. Ini saya hanya menyampaikan, mengingat kembali ya, bahwa email itu seperti itu untuk pada ilmu ataupun cara umumnya saat kita beremail ya. Dan setelah email ada mail list atau mailing list. Apa itu mailing list? Merupakan salah satu fasilitas internet untuk berdiskusi melalui email. Kelompok diskusi mailing list ada banyak sekali dan juga menjadi kategori. Jadi untuk berdiskusi kalian bisa gunakan mailing list ya. Kalau yang belum pernah silahkan dicoba. Untuk berdasarkan topik mailing list beraneka ragam, mulai dari tentang hobi memelihara ikan sampai tentang NASA. Biasanya mailing list ini terbuka untuk umum. Kalau memang kalian membuka sebuah semacam diskusi yang memang perlu kita diskusikan di dalam sebuah mailing list itu, contohnya belajar kelompok ya atau tugas kelompok. Nah, di situ di setiap anggota yang sudah gabung, kalau memang privat, kalau yang umum ya bisa diumumkan. Nah, di situ
bisa kita gunakan ya dalam sebuah wadah sebagai contohnya. Bisa berpendapat, bisa mengubah yang file yang di apa namanya diskusikan. Nah, biasanya kelompok tertentu, misalnya mailing list dan binus, dan biasanya mailing list ini tertutup atau hanya untuk anggota sana. Ini yang dimaksud umum tadi adalah umumnya itu yang sudah tergabung ya, bergabung. Misalkan di dalam kelompok belajar kalian ada 5 orang ya, cukup 5 orang saja yang apa namanya bisa melihatnya. Beda lagi dengan untuk yang pertama, kategori pertama itu bisa dibuka umum. Nah, seperti yang tadi saya bilang, itu bisa dibuat umum maupun privat seperti itu ya. Itu adalah mailing list. Nanti bisa dicoba ya untuk kalian. Untuk pendaftaran mailing list diatur oleh server mailing list. Server atau penyedia mailing list gratis yang paling terkenal adalah Yahoo Group. Untuk zaman dulu, untuk zaman sekarang silahkan googling ya. Nah, untuk mengikuti mailing list Anda dapat mendaftar lebih dahulu dengan cara pendaftaran ini adalah contoh di Yahoo Group. Pendaftaran mailing list ini melalui web, misalnya mailing list di Yahoo Group, buka homepage grup yahoo.com, misalkan nama mail milis ilmukomputer.com, maka URL homepage milis di http grup yang di komputer. Kemudian klik join untuk mendaftar dan ketik nama email Anda. Nah, ini silakan yang belum pernah mencoba dicoba ya. Ini adalah sebagai tambahan wawasan kalian mengenai email. Yang selama ini ternyata kalian hanya mengenal email untuk pengiriman tugas saja. Nah, ternyata ada sebuah fitur yang belum kalian coba, silahkan dicoba. Nanti bisa saja pada saat UTS nanti saya keluarkan untuk apa namanya mengenai mailing list ya, bisa saja seperti itu. Makanya untuk segera dicoba kalau yang belum pernah mencoba. Ada via email juga pendaftaran mailing list, ini bisa ya, silahkan dicoba. Nah, ini adalah contoh menggunakan Yahoo Group ya. Untuk mailing list yang lain silahkan dicoba ya. Ini adalah untuk pendaftaran daripada mailing list. Oke, selesai ya. Untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup ya mengenai email atau elektronik mail yang sudah saya jelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, dimengerti, bisa dicoba kalau yang belum pernah dicoba, seperti halnya mailing list tadi. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.